Beberapa cinta tidak datang untuk dimiliki. Ia hanya datang untuk menyentuh, lalu pergi, meninggalkan jejak seperti embun di ujung bibir pagi. Ada pria yang sudah terlalu lama sendiri, dan ada perempuan yang terlalu berani mencintai sunyi. Mereka bertemu bukan karena takdir, melainkan karena luka mereka saling memanggil dalam diam. Ini adalah kisah tentang dua manusia yang tidak saling jatuh cinta seperti anak muda, tetapi saling mendekat. Dengan pelan, takut-takut, seperti menyentuh pusaran air yang mungkin menenggelamkan keduanya. Revan tinggal di rumah paling ujung, di jalan kecil yang jarang dilalui orang. Usianya 43 tahun, rambutnya selalu terlihat belum disisir dengan benar, dan kemejanya jarang diganti selain warna-warna kelabu yang cocok dengan sorot matanya. Ia seperti pria yang sengaja memelihara jarak dengan dunia, dengan waktu, dan dengan siapapun yang berani mencoba mendekat. Dan mungkin karena itulah, Lia, gadis 25 tahun di seberang gang, justru mendekat. Ia jatuh cinta bukan karena kata-kata, tapi karena diam. Karena caranya Revan memandangi langit seperti menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Karena matanya selalu bercerita, meski bibirnya tidak pernah mengucapkan apapun. "Kalau aku duduk di sini tiap sore, kamu bakal izinkan?" tanya Lia suatu hari. Revan hanya mengangguk. Sejak hari itu, bangku tua di teras rumah Revan tak pernah benar-benar kosong. Butuh berminggu-minggu sampai Lia bisa membuat Revan bicara lebih dari 2 kalimat. Tapi kadang, diam mereka lebih berarti dari obrolan orang-orang yang pacaran. Suatu malam, Revan membuka suara. Hanya 1 kalimat. "Jangan jatuh cinta padaku." Lia menoleh, memandang mata laki-laki itu yang nyaris tak berani menatap balik. "Aku gak jatuh," gumamnya pelan. "Aku melangkah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Revan menyentuh tangan Lia. Hanya 1 sentuhan ringan di jemari, tapi sentuhan itu seperti petir yang tak membuat luka, melainkan membangunkan apa yang sudah lama mati dalam dirinya. Malam itu hujan turun pelan, seperti hujan yang tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh di dalam ruang kecil tanpa lampu. Hanya lilin di meja kayu yang memberi cahaya. Revan berdiri terlalu dekat. Lia duduk di tepi ranjang, diam, menunggu. "Aku sudah terlalu lama sendiri," gumam Revan, suaranya parau. "Terlalu rusak untuk disentuh siapapun." Lia berdiri, perlahan, mendekat. Ia meraih tangan Revan, menuntunnya menyentuh pipinya sendiri. "Sentuh aku, kalau kamu masih hidup." Dan Revan pun mencium. Ciuman pertama itu tak lembut. Ia bukan hasil kerinduan remaja, tapi luka yang menuntut dibuka paksa. Bibir mereka bertubrukan, panas, terbata, lalu perlahan melebur menjadi ritme yang tenang namun menggila. Jemari Revan menelusup ke rambut Lia, menariknya lebih dekat, seolah takut terbangun dari mimpi yang terlalu manis untuk nyata. Baju mereka menjadi beban yang terlalu berat untuk dikenakan. 1 demi 1, perlahan dilepas, bukan karena nafsu semata, tapi karena rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Tentang kulit yang sudah terlalu lama tak disentuh. Tentang dada yang berdebar bukan karena takut, melainkan karena kejujuran. Dada Lia menyentuh tubuh Revan, yang hangat namun penuh luka. Kulitnya bukan kulit pria muda, tapi justru karena itulah terasa lebih nyata, lebih hidup. Tangan mereka saling menyusuri, menyentuh sisi yang tak pernah dilihat orang lain. Tidak ada yang ditutupi malam itu, tidak rasa malu, tidak pula trauma. Tubuh Lia berada di bawah Revan, mereka terdiam, hanya saling menatap. "Luka kita, biarkan bertabrakan malam ini," bisik Lia. Dan malam pun menjawab dalam desah, dalam peluh, dalam tubuh yang menyatu, dalam gerak yang lambat, tapi pasti. Tiap sentuhan terasa suci, tiap ciuman terasa pahit manis, seperti mengupas kenangan pahit, lalu membakarnya dalam pelukan. Dan dalam lenguhan panjang itu, tak ada yang bicara. Hanya suara 2 manusia dewasa yang akhirnya menyerah pada rindu.
Tapi pagi tak pernah punya simpati pada malam yang terlalu jujur. Saat Lia terbangun, ranjang sudah kosong. Revan tak ada. Di meja, hanya secangkir kopi dingin yang tak disentuh. Hari itu, tak ada pesan, tak ada ketukan, tak ada suara. Revan menghilang, menutup pintu. Seolah yang terjadi malam itu hanyalah angin lewat. Lia berdiri di depan rumah Revan, mengetuk pintu yang tak dibuka. Menunggu. Memeluk udara yang tak memberi kehangatan. Air matanya tak jatuh, tapi hatinya menjerit. Setelah kamu menyentuhku seperti itu, lalu kamu hilang, bisiknya pada pintu yang tak menjawab. Seminggu kemudian, Revan muncul. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali Lia melihatnya. Tapi mata itu, masih mata yang sama. Aku pikir aku bisa melupakanmu, katanya, tapi tubuhku masih mengingatmu. Ia memegang pipi Lia, menariknya ke pelukan. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur. Aku ingat setiap napasmu. Aku ingat tubuhmu menggigil saat aku menyentuhmu. Lia membalas pelukan itu, tetapi kali ini tak ada api, tak ada ranjang. Mereka hanya berdiri, diam, dan saling tahu bahwa dunia tak selalu membiarkan dua orang bersatu hanya karena mereka pernah saling menyentuh begitu dalam. Revan pindah beberapa minggu kemudian. Rumah itu dijual, tapi Lia masih duduk di bangku teras setiap sore. Kadang ia memejamkan mata dan merasakan kembali tangan yang dulu menyusup di rambutnya, bibir yang dulu menelusuri lehernya dengan gemetar. Ia tak tahu apakah itu cinta, tapi ia tahu. Malam itu adalah satu-satunya malam dalam hidupnya yang terasa sepenuhnya hidup. Dan ciuman pertama itu tetap ia kenang, sebagai batas antara sunyi yang membeku dan tubuh yang pernah terbakar bersama. Ciuman pertamaku bukan dengan lelaki muda penuh janji, tapi dengan lelaki tua, yang tak berani menjanjikan apa-apa selain kejujuran tubuhnya yang masih menyimpan rindu dan dosa. Kini rumah itu kosong, tapi bangku di teras masih ada. Dan di antara angin yang lewat senja, ada kenangan yang tak pernah Lia hapus tentang malam hujan dan tubuh Revan yang gemetar saat mencintai. Karena tidak semua cinta harus memiliki nama. Tidak semua sentuhan harus bertahan. Tapi jika kamu pernah benar-benar disentuh, maka kamu akan tahu. Cinta yang dalam selalu menyisakan bekas di tubuh, di ingatan, dan terutama di malam-malam yang sunyi.